Ya, bertayamum jika tidak mendapatkan air. Yang kelima, ya, berada di tempat yang bersih. Terus selanjutnya menghadap kiblat. Terus memulai qiraah dengan ta'awudz. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan adab yang berikutnya, yaitu silahkan ditulis supaya ilmunya bisa melekat. Membiasakan mengawali setiap surah dengan basmalah. Membiasakan membaca atau mengawali bacaan setiap surah dengan basmalah. Ma ma'nal basmalah? Yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ta'awudz dengan bacaan basmalah itu berbeda. Ketika mengawali qiraah, maka awalilah dengan bacaan ta'awudz. Kalau mengawali sebuah surat, maka bacalah basmalah. Berarti kalau memulai qiraah memulai bacaan dari tengah surat, maka perlu membaca basmalah atau tidak? Berarti bacanya apa? Ya. Contohnya membaca pertengahan surat Al-Baqarah contohnya. Contohnya surat Al-Baqarah ayat berapa? Ya. Contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim dan seterusnya. Itu tanpa basmalah. Nah, kalau mengawali qiraah dari awal surat, maka baca ta'awudz dan basmalah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tamam? Paham? Ya. Kalau sudah selesai membaca surat Al-Baqarah kemudian lanjut ke surat berikutnya, maka tidak perlu ta'awudz lagi, tapi langsung basmalah dan awal surat. Lanjut ke surat berikutnya. Paham? Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Yang selanjutnya, faslun fa'idha syara'a fil qiraati falyakun sya'nuhu al-khusyu'u wa tadabburu 'indal qira'ah. Disyariatkan ketika membaca Al-Qur'an dalam keadaan khusyuk, wa tadabbur dan mentadabburi. Ya. Dalam keadaan khusyuk, kemudian mentadabburi ayat-ayat yang dia baca. Jangan sampai membaca ayat tapi tidak tahu maknanya. Ya. Usahakan ketika membaca ayat maka maknanya pun dia paham, dia tahu maknanya. Ya. Ian, itu nanti. Sekarang sini dulu. Afik, sekarang di sini dulu. Ya, fokus ke sini dulu.
Itu nanti insya Allah tidak lama lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Qur'an? Dan Al-Qur'an ini diturunkan itu supaya manusia itu mentadaburi ayat-ayatnya. Ya, menghadap sini. Ya. Sekarang santapannya ada di sini. Ya. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi." Kitab atau Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati atau mentadaburi ayat-ayatnya. Agar mentadaburi ayat-ayatnya. Berarti di antara tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Bukan hanya sekedar untuk dibaca, dihafal. Dibaca bagus, dibaca, kemudian dihafalkan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tahapan berikutnya adalah ditadaburi atau dipelajari makna-maknanya, kandungan-kandungannya. Paham dong? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? As-Sayyid Al-Jalil, seorang yang memiliki banyak kelebihan, beliau berkata bahwa obat hati itu ada 5. Obat hati ada 5. Lihatnya ke sini. Allahu Akbar. Obat hati ada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran dan merenunginya. Apa? Membaca Al-Quran dan merenunginya. Qiraatul Quran wa tadabbur. Yang kedua, wa khala'ul batni. Mengosongkan perut. Ya, obat hati yang kedua yang mengosongkan perut. Jangan perutnya diisi terus. Pagi diisi, nanti istirahat diisi. Ya, siang diisi, jam 2 diisi. Wah, diisi terus. Sore udah diisi takjilan. Pada maghrib diisi nasi. Isya masih diisi apa lagi? Nasi goreng. Ini ya, sudah makan nasi goreng, habis itu tidur, aduh, ya. Kemudian wa qiyamul laili, qiyamul lail. Obat hati yang ketiga apa? Qiyamul lail. Kemudian obat hati yang keempat, wa tadarru'u indas sahari. Berdoa atau bermunajat di waktu sahur. Nah, nih, di waktu sahur bukan waktunya apa? Waktu sudah waktu makan, sahur itu makan. Kalau masih ada waktu ya diusahakan untuk bisa bermunajat kepada Allah. Kemudian wa majalisus sholihin, wa mujalasatus sholihin, dan bermajlis bersahabat dengan orang-orang saleh. Wallahu a'lam bis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.